Shalom Bapak Ibu terkasih, baik yang ada di rumah, kita saat ini akan mengikuti ibadah gelombang pertama, ibadah untuk live streaming tanggal 3 Mei 2020. Kita akan masuki ibadah kita. Saya minta jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dan kita bersaat teduh dalam hati kita. Kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah, Bapa dan Anak Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mau menyampaikan pujian penyembahan kita. Sebab anugerahnya besar melimpah bagi kita. Dia ada bersama kita dimanapun kita berada. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang layak dipuji sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau ada Tuhan bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kami, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kasih kepadamu kami berserah. Kami berserah Tuhan. Kepadamu kami berserah. Mari kita mau katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak kepada kami, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saat ini kami Tuhan hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Bapa. Engkau berkati ibadah streaming kami nih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berani ya Tuhan untuk mengaku nama-Mu, sebab Kau salib jeli mata kami. Ku beranilah ya Tuhanku mengaku nama-Mu, melawan sekalian musuhmu, masyurkan nama-Mu. Katakan disalib, 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 baru jeli mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Sekaranglah Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Mukalis yang kami kenal, kami harap padamu Tuhan. Mukalisku
Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara beresponsoria yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu yang di rumah serta saudara-saudari membaca ayat kedua, dan seterusnya di ayat ke-6 kita bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mulia bagi Bapa. Saudara-saudara kita yang seiman yang berada di seluruh permukaan bumi, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau angkatkan lagu sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Ada sukacita di rumah kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian sorak-sorai karena kita diberkati dimanapun kita berada. Yang di rumah kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari katakan kita bersama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kita diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kasih setianya berkati kita semua, amin. Kita diberkati, oh. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan
sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Muji-muji Tuhan kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan, dan kita selalu bersuka cita. Katakan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita akan membaca Alkitab kita, epistel yang terambil dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adapun ayat persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Isinya apa ya? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil melakukan persembahan, kita mau angkat pujian kita, jiwa raga kubaktikan. Tangan kaki kami gunakan bagi karyamu Tuhan. Tangan kaki gunakan bagi karyamu Tuhan. Dengan rajin dan cepat kerja juga lidah kami Tuhan memasukkan nama-Mu. Pakai juga lidahku memasukkan nama-Mu. Bila aku menyanyi hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Katakan amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom buat kita semua. Walaupun dalam minggu ini kita masih beribadah di rumah saja, kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Adapun warta jemaat kita dalam minggu ini, jemaat yang berulang tahun perkawinan ada 2 keluarga, dan jemaat yang berulang tahun panjang umur ada 16 orang. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Berita sukacita. Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 telah lahir seorang putra di tengah keluarga Emesto MR Silitonga ST DEA PhD Tioma DN Borunababan SPD Sektor Sekip Seagul, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini.
Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan kalau sampai minggu ini Engkau masih menyertai kami. Bapa yang baik, apapun Tuhan kehidupan kami saat ini, biarlah Tuhan kami hanya berserah kepadamu ya Bapa. Kalau sampai minggu ini pun kami masih beribadah di rumah saja, itu juga Tuhan atas perkenanan-Mu. Biarlah Tuhan walaupun ibadah kami bisa melakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan Engkau hadir Tuhan dalam setiap pribadi. Bapa yang baik, biarlah Tuhan dalam segala keadaan kami, bahkan Tuhan dalam keadaan keraguan kami Tuhan akan situasi yang terjadi pada saat ini, biarlah Tuhan semuanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan gembala kami, Engkaulah Tuhan pemelihara jiwa kami. Bapa yang baik, ketika situasi sekarang ini Tuhan, kadang kami bertanya Tuhan sampai kapan berakhir. Kadang kami curiga Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kadang kami takut Tuhan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kelemahan kami sebagai manusia. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan, ketakutan kami terhadap virus yang tidak dapat kami lihat, kami gantikan dengan kekuatan yang tidak kami dapat lihat, tapi kami dapat rasakan melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap percaya Engkau gembala yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau pemelihara jiwa kami. Tak ada satu hal pun yang menakutkan kami Tuhan, karena Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya ya Bapa, dalam situasi saat ini Engkau hadir Tuhan dalam setiap keraguan kami, supaya kami Tuhan bisa memastikan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga. Mungkin Tuhan ada pergumulan yang begitu berat, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga yang lain, mungkin juga Tuhan masalah sakit penyakit, terutama Tuhan kalau diakibatkan COVID. Bapa, Engkaulah hadir dalam setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi permasalahan dalam setiap keluarga, Engkau memberikan jalan keluar ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan kami merasakan Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, tapi kami bisa merasakan Tuhan dalam ibadah kami melalui live ini Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang hadir. Engkau menjamah kami satu persatu, sehingga Tuhan setelah situasi yang tak menentu ini berakhir, kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, dengan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan anak-anak kami dari usia balita sampai usia dewasa, Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani mereka, sehingga anak-anak kami Tuhan tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Anak-anak kami Tuhan yang masa studi, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap studi mereka. Walaupun mungkin Tuhan mereka belajar online, kuliah online, tapi Tuhan Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan di dalam pelajaran mereka, Engkau buat berhasil. Begitu juga anak-anak kami yang bekerja. Mungkin ada yang harus bekerja Tuhan, harus pergi ke tempat pekerjaannya. Terutama Tuhan kami berdoa untuk setiap tenaga medis. Tuhan, mereka bertugas di garda terdepan. Biarlah Tuhan Engkau memagari, melingkupi mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan penuh cinta kasih.
Sehingga melalui pekerjaan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang merasakan kesejukan di tengah-tengah penderitaan mereka. Lingkupi Tuhan setiap tenaga medis yang bertugas, sehingga mereka bisa terhindar dari virus-virus yang menakutkan, sehingga mereka bisa bekerja dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja sebagai keamanan, biarlah Tuhan mereka bisa bekerja dengan baik dalam situasi yang sekarang ini Tuhan. Berikan urapan daripada-Mu Tuhan kepada petugas keamanan kami, supaya mereka bekerja dengan hati, supaya mereka tahu Tuhan bagaimana mengamankan situasi yang kurang kondusif menurut kami. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin negara kami, bahkan pemimpin dunia ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapa, urapi mereka, biar mereka memimpin dan memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan memasuki hati dan pikiran mereka, sehingga mereka hanya memikirkan yang terbaik buat rakyat yang Engkau percayakan mereka pimpin ya Bapa. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin gereja dimanapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau mempercayakannya Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap jemaat. Ajari mereka Tuhan, supaya mereka melayani dengan penuh hati, supaya mereka melayani dengan takut akan Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, sungguh-sungguh setiap kami semakin merasakan kesegaran yang baru, kehidupan rohani yang semakin bertumbuh. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga mereka, berkati Tuhan kehidupan pelayanan mereka. Biarlah melalui setiap pelayanan nama-Mu semakin dimuliakan. Begitu juga Tuhan ibadah yang kami persembahkan ini, dari awal sampai akhirnya Engkaulah yang hadir Bapa. Biarlah setiap kami yang bertugas sungguh-sungguh merasakan urapan yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami persembahkan ini ya Bapa, sungguh-sungguh hanya puji dan hormat kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, kehidupan kami, dosa-dosa kami ampunilah, supaya kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus saja kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Kita akan masuki pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau akan panjatkan pujian hanya kepadanya kita berserah. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Allah membimbing kami, mengajar kami dengan kebenaran surgawi. Biarlah roh Allah yang mengaturkan kami akan kebenaran-Mu ini. Biarlah kami mendengar suara-Mu yang berbicara pada kami. Karena ketika suara firman Allah yang sampai ke telinga kami, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kemuliaan bagi nama Tuhan, damai sejahtera bagi kami yang mendengarkan hikmat dari-Mu. Haleluya Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar dari Tuhan lewat firman-Nya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Jemaat Tuhan, kita bersama membuka firman Tuhan dan kita akan membacanya dengan bersama-sama sambil kita menyimak apa yang dikatakan Alkitab bagi kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Yesus, tema kita pada hari ini, hidup gereja, hidup jemaat mula-mula. Saudara-saudara, hidup jemaat mula-mula tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan gereja. Sebab berbicara tentang gereja adalah juga berbicara tentang jemaat. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, itu artinya gereja adalah jemaat yang berkumpul. Jemaat yang dipanggil keluar, sekelompok manusia yang dipisahkan dari orang lain, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah mendapat keselamatan. Itulah yang disebutkan dengan eklesia, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan eklesia itu adalah keluar. Eklesia itu adalah berpikir melihat keluar dirinya. Eklesia itu bermisi keluar dari dalam dirinya. Eklesia itu penglihatannya. Eklesia itu wahyunya keluar ke depan, keluar dirinya. Eklesia itu teladannya adalah keluar dari dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, dan menjadi sangat penting dari firman ini, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, eklesia mula-mula menjadi sangat penting di dalamnya persekutuan. Sebab persekutuan itu adalah di dalam Roh Allah. Dan hal inilah yang ditonjolkan, hal inilah yang dihidupi, hal inilah yang dikerjakan oleh gereja mula-mula. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya panggilan gereja mula-mula? Ayat 41, kita lihat Alkitab kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang dipimpin Tuhan, apa yang mau dikatakan dengan firman ini? Sesungguhnya gereja mula-mula itu, sesungguhnya jemaat mula-mula itu, mereka hidup dalam panggilan Roh Kudus. Merekalah orang-orang yang membuka diri. Merekalah orang-orang yang memberi diri kepada perkataan Roh Allah. Sehingga Roh Allah membuat mereka disukai oleh banyak orang. Roh Allah lah yang membuat mereka bertambah setiap hari. Roh Allah lah yang mengantarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roh Allah jugalah yang membuat pertumbuhan dalam gereja mula-mula. Roh yang bekerja sehingga mereka senantiasa bertumbuh dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Roh Allah yang mengikat mereka dalam persekutuan. Roh Allah lah yang mengikat mereka dalam ibadah. Roh Allah lah yang mengikat mereka dalam perkumpulan memuji Tuhan. Roh Allah
yang mengikat mereka melayani bersama. Mereka memberi diri kepada Roh Allah sehingga apa yang mereka sembah adalah satu. Jiwa mereka satu, hati mereka satu, pikiran mereka menjadi satu, doa mereka satu sampai kepada Roh Allah yang satu. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu paham 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sesungguhnya yang mau dikatakan oleh firman adalah bukan bicara tentang jumlah jiwa, bukan bicara tentang jumlah kepala, tetapi sesungguhnya yang mau dicatat adalah benar-benar di dalam Roh Allah yang menguasai hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita merenungkan. Jika seandainya semua gereja, semua jemaat di muka bumi ini berkumpul adalah orang-orang yang membuka diri kepada Roh Kristus, seluruh gereja-gereja dikuasai oleh Roh Allah. Kumpulan orang-orang yang dipisahkan oleh Kristus, sehati sepikir berdoa, sehati sepikir untuk memuliakan Allah. Sesungguhnya di dalamnya tidak ada lagi mengenal oleh karena sosial, tetapi kesatuan itu memiliki hubungan dengan Tuhan dan sekaligus memiliki hubungan dengan sesama. Itulah yang disebut tubuh Kristus, tubuh jemaat, tubuh gereja. Jemaat Tuhan, bagaimana ciri gereja, jemaat yang membuka diri pada Roh Allah? Ayat 42 sampai 47 mengajar kita tentang itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bertekun dalam pengajaran rasul. Apa yang mereka tekuni? Firman Allah. Mereka berkumpul di rumah masing-masing. Mereka berkumpul di rumah jemaat bergantian membuat ibadah. Dan mereka saling membagi roti. Mereka adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Kristus. Di dalamnya ada sehati sepikir. Di dalamnya ada satu jiwa. Tidak seorang pun berkata apa yang dimilikinya adalah miliknya sendiri, tetapi milik bersama. Mereka bersama menerima pelajaran dari Rasul. Mereka bersama merenungkan firman. Mereka bersama saling berbagi. Mereka hidup dalam persekutuan, koinonia. Mereka adalah hidup diseringkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kita membaca Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab ini tentunya itu benar. Barnabas salah seorang
dari jemaat, dia melakukan apa yang diajarkan oleh rasul. Berikut kita mau diajar bagaimana jemaat, bagaimana gereja mula-mula melakukannya. Saudara-saudara, hidup mereka dalam kasih. Kasihlah yang membuat mereka mampu memberi. Kasihlah yang mendorong mereka mampu berbagi. Kasihlah yang bersuara kepada mereka sehingga mereka lebih peka kepada kemalangan sesama. Ayat 44 sampai 45 mengajar kita tentang itu. Kasihlah yang membuat mereka mendengar keluhan orang lain. Kasihlah membuat mereka bersama-sama berani memecahkan roti. Ayat 46. Mereka didorong oleh kasih membuat secara bergilir di rumah-rumah jemaat. Tidak sekedar makan roti bersama, tetapi mereka bersatu dalam ikatan roh kasih Allah. Kasihlah membuat mereka berdoa bersama dalam satu roh. Kasihlah membuat mereka saling mengajar. Kasihlah yang mengikat mereka di dalam pelayanan bersama. Kasihlah mengajak mereka untuk menginjili hingga sampai pada tujuan gereja yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari firman, dari ciri, dari hidup, dari kenyataan gereja mula-mula. Prinsip hidup jemaat gereja mula-mula sesungguhnya penting kita ikuti masa kini. Membuka diri pada Roh Kudus, itu artinya membuka diri kepada semua orang. Maka ibadah, maka persekutuan, dia akan selalu diikat di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, masa corona ini penting kita menyelidiki hati. Apakah akan tergerak untuk berbagi? Sesungguhnya kita penting memahami Roh Kudus menghilangkan rasa kepemilikan harta pribadi dan menyatakan bahwa itu adalah milik bersama. Itu yang dihidupi, yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Bagi mereka itu anugerah yang diberikan oleh Allah adalah milik bersama, milik saudara yang tidak memiliki. Kita membaca Roma 15. Roma pasal 15 ayat 25 sampai 26. Kita buka Alkitab kita. Roma 15 ayat 25 sampai 26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem.
Jadi mereka mengambil keputusan bahwa itu adalah kewajiban hidup mereka. Bagi gereja mula-mula, bagi jemaat mula-mula, berbagi itu adalah keputusan hasil iman mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja jemaat yang sehat menurut Alkitab, gereja yang sampai pada persekutuan di dalam satu roh. Gereja yang sehat menurut Alkitab adalah gereja yang eklesia, bermisi keluar. Gereja yang benar menurut Alkitab adalah gereja yang mengerjakan, yang menyaksikan, yang melakukan, yang melangkahkan kakinya, melihat di luar dirinya sendiri. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengajaran-Mu pada kami hari ini. Biarlah kami belajar dari Tuhan lewat suara Tuhan. Ketika pikiran kami diberi pengertian, biarlah itu mengisi hati kami. Dan kami melakukannya sampai kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Berkat Tuhan dan kita menghidupinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya ada di hatimu. Hari ini, besok, sampai Dia datang memanggilmu kemana Dia berada. Amin.
Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin.